Sebelum lanjut, bagi yang belum nonton video sebelumnya, silahkan klik linknya di deskripsi. Berikut ini lanjutan beberapa kiat untuk mengendalikan nafsu selanjutnya, yang kami ringkas dari kitab Taman Orang-Orang Jatuh Cinta dan Memendam Rindu, karangan Al-Imam Al-Alamah Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. 12. Orang yang berakal harus mampu menggambarkan tujuan mewujudkan nafsu itu, dan menggambarkan keadaan dirinya setelah memenuhi tuntutan tersebut dan apa yang hilang, tercabut, dari dirinya. 13. Harus mampu mengambil pelajaran dari orang lain yang pernah melakukan perbuatan yang sama. 14. Harus memikirkan apa yang dituntut jiwanya, lalu bertanya kepada akal dan agamanya, yang nantinya akan memberitahukan bahwa apa yang dituntut itu sebenarnya tidak mempunyai arti apa-apa. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu pernah berkata, jika salah seorang di antara kalian tertarik kepada seorang wanita, maka hendaklah dia mengingat-ingat kebusukannya. 15. Tidaklah seseorang memperturutkan hawa nafsunya, melainkan pasti akan mendapatkan kehinaan pada dirinya. Jangan tertipu dengan kehebatan dan kesombongan orang-orang yang mengikuti nafsunya, padahal dilihat dari sisi batinnya mereka adalah orang-orang yang paling hina dina. 16. Pertimbangkanlah keselamatan agama, kehormatan, harta dan kedudukan dengan kenikmatan yang didapatkan. Antara keduanya tidak ada perimbangan sama sekali. 17. Menggambarkan kehinaan dirinya. Andai kata dia berada di bawah kekuasaan musuhnya, jika dia memiliki kekuatan, semangat dan kemuliaan jiwa, maka syaitan tidak akan tertarik kepadanya dan tidak akan mampu mengganggunya kecuali dengan cara mencuri-curi. 18. Harus mengetahui bahwa tidaklah nafsu itu mencampuri sesuatu, melainkan ia akan merusaknya. Jika nafsu mencampuri ilmu, maka ia akan mengeluarkannya kepada bid'ah dan kesesatan. Pelakunya mengikuti orang-orang yang mengikuti nafsu. Jika nafsu mencampuri zuhud, maka ia mengeluarkan pelakunya kepada riya dan menyelisihi sunnah. Jika nafsu mencampuri hukum, maka ia akan mengeluarkan pelakunya kepada kezaliman dan penentang kebenaran. 19. Harus mengetahui bahwa syaitan tidak mempunyai jalan masuk ke dalam diri anak Adam, melainkan melalui pintu nafsu. 20. Allah menjadikan nafsu sebagai penentang apa yang diturunkan kepada Rasulnya dan menjadikan para pengikut nafsu sebagai musuh para pengikut Rasul, karena manusia itu bisa dibagi menjadi dua bagian, pengikut wahyu dan pengikut nafsu. Hal ini banyak disebutkan di dalam Al-Quran. Firman Allah, maka jika mereka tidak menjawab tantanganmu, ketahuilah bahwa sesungguhnya mereka hanyalah mengikuti hawa nafsu mereka. Al-Qasas, ayat 50. Dan jika kamu mengikuti kemauan mereka setelah pengetahuan datang kepadamu, maka Allah tidak lagi menjadi pelindung dan penolong bagimu. Al-Baqarah, ayat 120. 21. Allah menyerupakan orang-orang yang mengikuti hawa nafsu dengan hewan yang paling buruk, baik rupa maupun perangainya. Terkadang Allah menyerupakan mereka dengan anjing, seperti firman-Nya, artinya, tetapi dia cenderung kepada dunia dan memperturutkan hawa nafsunya yang rendah, maka perumpamaannya seperti anjing. Jika kamu menghalaunya, dia mengulurkan lidahnya, dan jika kamu membiarkannya, dia mengulurkan lidahnya juga. Al-A'raf, ayat 176. Di surat lain Allah berfirman, artinya, seakan-akan mereka itu kelelawar liar yang lari terkejut, lari daripada singa. Al-Mudassir, ayat 50-51. Terkadang rupa mereka dirubah Allah menjadi kera, dan terkadang menjadi babi. 22. Pengikut nafsu tidak layak untuk ditaati, tidak patut menjadi pemimpin dan diikuti. Sesungguhnya Allah menghindarkannya dari kepemimpinan dan melarang ketaatan kepadanya. Seperti firman-Nya, artinya, janjiku ini tidak mengenai orang yang zalim. Al-Baqarah, ayat 124. Tetapi orang-orang yang zalim, mengikuti hawa nafsunya tanpa ilmu pengetahuan. Ar-Rum, ayat 29.
بكتابك Larangan ketaatan kepadanya seperti firman Allah. Artinya, dan janganlah kamu mengikuti orang-orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami, serta memperturutkan hawa nafsunya dan adalah keadaannya itu melampaui batas. Al-Kahfi, ayat 28. بينك أنت وبين الله هل لك صدقات تخفى لا يعلم